Halo, selamat datang kembali. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngomongin sesuatu yang krusial banget buat siapapun yang main di pasar. Gimana sih caranya kita bisa ngendus tanda-tanda market mau crash? Jadi pertanyaannya simple aja. Apa kita beneran bisa gitu ngelihat badai market itu bakal datang atau ya kita cuma bisa pasrah aja kalau tiba-tiba kejadian? Ternyata jawabannya ada. Ada sinyal-sinyal spesifik yang bisa kita intip. Tanda-tanda awal ini, kalau kita bisa baca dengan benar, bisa jadi semacam peringatan dini yang harganya nggak ternilai. Biar gampang, kita pakai metafora ya. Anggap aja 4 sinyal ini tuh kayak 4 penunggang kuda dari cerita-cerita lama. Kalau mereka udah mulai kelihatan di cakrawala, itu tandanya ada potensi bahaya besar. Oke, siap? Mari kita kenalan satu persatu. Penunggang kuda yang pertama ini datangnya dari sektor manufaktur, alias pabrik-pabrik. Ini kan tulang punggung ekonomi real ya. Nah, kalau pabrik udah mulai sepi, itu getaran pertama yang harus kita waspadai. Oke, jadi apa sih indeks siklus manufaktur itu? Gampangnya gini, ini tuh kayak rapor kesehatan buat industri produksi barang. Kenapa ini penting? Karena manufaktur itu sensitif banget sama permintaan global. Jadi, merekalah yang biasanya pertama kali ngerasain kalau ekonomi global lagi mau masuk angin. Nah, ada satu angka sakti di sini yang wajib kita ingat, 50. Angka ini patokan buat yang namanya PMI atau Purchasing Managers Index. Kenapa 50? Angka ini tuh kayak garis pemisah. Kalau di atas 50 artinya para manajer pabrik lagi optimis, produksi lagi ngebut. Tapi begitu angkanya turun di bawah 50, nah itu lampu kuning. Artinya kontraksi, pesimis memulai nyebar dan ini bahaya. Jadi, penunggang kuda pertama ini kita anggap udah datang. Kalau kita lihat PMI nangkering terus di bawah 50, pesanan produk baru anjlok terus-terusan, dan siklusnya udah jelas-jelas lagi turun. Ini artinya, dari dalam pabrik sendiri udah kelihatan kalau permintaan global lagi lesu. Oke, sekarang kita pindah dari pabrik ke perdagangan dunia. Inilah penunggang kuda kita yang kedua. Kita bakal ngelihat satu negara kecil yang perannya gede banget, kayak burung kenari di tambang batu bara buat ekonomi global. Siapa lagi kalau bukan Taiwan? Kenapa sih Taiwan ini penting banget? Simple. Negara ini tuh dapurnya rantai pasok teknologi dunia. Perusahaan kayak TSMC itu bikin chip buat Apple, Nvidia, ya hampir semua gadget canggih yang kita pakai. Makanya, data ekspor Taiwan itu kayak cermin langsung yang nunjukin seberapa besar nafsu belanja teknologi di seluruh dunia. Angka yang harus bikin kita siaga di sini adalah kalau pertumbuhan ekspor tahunannya udah negatif, apalagi kalau sampai tembus minus 10%. Penurunan sedalam ini nunjukin permintaan lagi lemah parah, bukan lagi fluktuasi biasa. Ini tuh sirene darurat yang suaranya kenceng banget. Tanda-tanda kedatangan penunggang kuda kedua ini jelas banget kok. Pertama, pertumbuhan ekspornya jadi negatif. Kedua, ini bukan cuma sebulan 2 bulan, tapi turunnya tajam selama beberapa bulan berturut-turut. Dan yang paling penting, ekspor semikonduktor, si jantung teknologi itu, mulai loyo. Wah, ini sinyal yang nggak bisa kita cuekin. Oke, penunggang kuda ketiga ini ngajak kita buat ronteng pasar. Jadi kita nggak cuma lihat angka indeksnya aja, tapi kita bedah kesehatan pasar dari dalam. Ini konsepnya keren banget. Indeks difusi pertumbuhan EPS atau laba per saham. Gini, indeks ini tuh nggak peduli seberapa gede laba satu perusahaan. Dia cuma ngitung, ada berapa banyak sih sektor yang labanya masih tumbuh. Jadi ini soal keluasan, bukan kekuatan. Pertanyaannya, pasar ini naik karena semua sehat atau cuma digendong sama beberapa saham raksasa aja? Nah ini nih gambaran pasar yang sehat. Mayoritas sektor, misalnya 80%, lagi nikmatin pertumbuhan laba. Kenaikannya merata, fundasinya kuat. Nah, kalau yang ini tanda bahaya. Kelihatan kan? Cuma sedikit sektor yang masih tumbuh, sementara yang lain udah pada lemes. Artinya, indeks pasar mungkin kelihatannya masih oke, tapi sebenarnya rapuh banget, cuma ditopang sama beberapa pemain besar. Jadi penunggang kuda ketiga ini muncul kalau kurang dari setengah sektor pasar yang masih bisa untung, dan makin banyak perusahaan yang ngasih prediksi suram buat ke depannya. Ini tandanya pasar lagi sakit dari dalam. Akhirnya, penunggang kuda keempat. Dan yang ini mungkin yang paling sering bikin salah paham. Justru dia datang pas bank sentral kayaknya mau jadi pahlawan, mau nyelamatin ekonomi. Ini poin yang penting banget. Secara teori, kalau suku bunga turun kan bagus ya buat pasar. Harusnya pesta dong. Tapi dalam prakteknya, bank sentral itu seringkali baru nurunin suku bunga karena mereka lihat data ekonomi udah jelek banget. Jadi pemangkasan pertama itu bukan obat, tapi lebih kayak dokter yang bilang, oke, pasiennya beneran sakit parah. Dan sejarah udah ngebuktiin ini berkali-kali. Coba dilihat polanya.
menjelang crash.com tahun 2000, krisis finansial 2007, bahkan sebelum crash gara-gara pandemi di 2020, Bank Sentral selalu mulai nurunin suku bunga tepat sebelum pasarnya ambruk. Oke, kita udah kenalan sama 4 penunggang kuda ini. Sekarang, bagian yang paling penting. Gimana caranya kita ubah semua pengetahuan ini jadi sistem peringatan dini yang praktis dan bisa kita pakai? Kuncinya 1, konvergensi. Kalau cuma satu sinyal yang muncul, mungkin itu cuma gangguan kecil. Tapi kalau keempatnya muncul barengan, pabrik sepi, ekspor global anjlok, laba perusahaan pada turun, dan bank sentral mulai panik, nah disitulah kita harus benar-benar siaga. Yuk, kita bikin jadi praktis, kita bisa buat sistem skor yang simpel. Tiap kali satu penunggang kuda muncul, kita kasih 1 poin risiko. Gampang kan? Jadi data yang rumit tadi berubah jadi semacam checklist yang jelas. Dan inilah rangkuman dari semuanya. Kalau skornya 0 atau 1, kondisi normal, silakan ambil resiko. Begitu skornya 2, waktunya hati-hati. Kurangin utang atau leverage. Kalau udah nyampe 3, ini risiko tinggi. Mungkin ada baiknya 50% aset jadiin cash. Atau cari cara buat hedging. Dan kalau keempat penunggang kuda udah kelihatan, skornya 4, ini udah mode bertahan total. Waktunya defensif. Jadi, setelah semua pembahasan ini, pertanyaan terakhir buat Anda. Apakah Anda udah siap dan mulai mengawasi cakrawala, menantikan kedatangan para penunggang kuda ini? Karena di pasar, persiapan itu adalah segalanya.